Kembali di Kompas Petang, Saudara, usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat tanggapan dari sejumlah pihak. Salah satunya dari relawan yang dulu mendukung Gibran sejak dari Wali Kota Solo hingga Wakil Presiden. Menanggapi munculnya usulan pemakzulan Gibran, relawan mempertanyakan usulan yang dianggap lucu dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Relawan meminta semua pihak untuk memberikan waktu bagi Prabowo dan Gibran. Karena di mata mereka Prabowo Gibran adalah pemimpin yang dipilih secara sah oleh rakyat. Ya, ini adalah proses dinamika ya, bagian dari dinamika, dan sah-sah saja setiap warga negara untuk melakukan itu. Cuman harus diingat juga mekanismenya kan panjang, harus memenuhi beberapa hal yang cukup rumit lah. Dan ya kalau saya pribadi ya melihatnya mungkin beliau-beliau yang mengajukan itu kan baru purna tugas, jadi baru memulai babak baru untuk bisa masuk ke dunia politik. Kecuali Mas Gibran itu mempunyai kesalahan, melanggar hukum yang sudah mungkin berat ya, itu bisa dimanjurkan. Selama ini kan Mas Gibran baik-baik saja dalam menjalankan tugas. Politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera menekankan bahwa pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimungkinkan secara konstitusi. Wakil Ketua Komisi 13 ini bilang, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi ke DPR maupun MPR. Saat ini fraksi di DPR masih menunggu keputusan pimpinan DPR. Namun, jika ada perintah, DPR akan melaksanakannya. Kita tunggu nanti pimpinan DPR yang ini kan, kalau ada perintah ya kita laksanakan. Tapi masuk akal nggak dorongan itu, karena kan sudah 2 kali dan sudah bersurat secara kan aspirasi masyarakat kan boleh aja kan. Dan secara konstitusi juga itu memungkinkan gitu kan. Kenapa enggak? Sementara pakar hukum tata negara Juanda mendorong agar DPR bisa merespons surat usulan Forum Purnawirawan TNI tentang pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Juanda menilai DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat harus memanggil Forum Purnawirawan TNI untuk menyelidiki benar atau tidaknya usulan pemakzulan itu. Juga DPR tidak responsif, tidak memperhatikan suara-suara rakyat. Tetapi ketika ini sudah direspon, makanya saya selalu mengatakan respon dan panggil para purnawirawannya, kemudian ditanya ya sejauh mana argumentasi hukum yang bisa dibuktikan. Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI mengaku telah mengirimkan surat terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke DPR 2 bulan lalu. Ketua DPR Puan Maharani pada 3 Juli lalu mengatakan akan mengecek kembali surat yang disampaikan Purnawirawan TNI. Puan menyebut akan memproses dengan sebaik-baiknya. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana melihat sikap DPR dalam menanggapi surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diajukan oleh sejumlah purnawirawan TNI ke MPR dan DPR? Lalu bagaimana harusnya DPR menanggapi surat usulan pemakzulan ini? Apakah bijak surat ini dibiarkan mengendap dan menimbulkan terus spekulasi politik? Lalu kita akan bahas bersama dengan Ferry Amsari, dosen hukum tata negara Universitas Andalas Sumatera Barat, dan juga Bapak Andi Aswan, Wakil Ketua Umum Joko Mani atau Joman. Selamat petang Bapak-Bapak, semoga sehat selalu dan selamat datang Pak Andi Aswan di Kompas Petang. Namun kita sapa terlebih dahulu Pak Aswan di studio. Pak Aswan, untuk saat ini bahwa kepemimpinan Prabowo Gibran ini belum genap 1 tahun dan kemudian ada usulan pemakzulan dari Purnawirawan TNI, dan ini berdasarkan data klaim ada 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsikal dan 91 kolonel. Seperti apa Anda membacanya bahwa usulan pemakzulan ini telah dilayangkan ke DPR dan juga MPR? Ya, sebelum menjawab itu, apakah benar 103 itu? Saya rasa udah berkurang kan. Kemarin dari pertemuan yang organisasi resmi ya, PPAD, PPAL, PPAU, pasti itu banyak berkurang untuk itu. Karena ya mereka kan menyadari lah bahwasanya ini adalah program, artinya presiden, wakil presiden ini dipilih langsung oleh rakyat, ya, 58%,
dan merupakan satu paket sebetulnya. Kalau orang ada berspekulasi, oh enggak satu paket, ini satu paket karena kita kan beda dengan Walaupun Filipina. ada bahasa di pasal 7A 7B Undang-Undang. Di pasal 7A dan 7B atau. kan memang ada dan atau ya. Oke, jadi kita bicara begini juga, bahwasanya surat yang dilayangkan ke DPR itu adalah hak konstitusi. Hak konstitusi dari masyarakat, unsur dari masyarakat mempertanyakan masalah wapres ya. Tapi kan alasannya kan di flashback itu undang-undang apa nomor 90 itu MK itu Putusan kan. MK Itu kan sudah 90. selesai, udah ada produk politiknya yaitu presiden dan wakil presiden yang sudah dilantik menjadi Walaupun presiden. ada putusan juga terkait dengan pelanggaran etik dari MK-MK. Ya itu kan sudah selesai dan di-challenge lagi di PT UN. Kan yang menang Pak Usman ya kan tetap menjadi hakim di MK kan itu yang di-challenge kan. Artinya sudah selesai sebetulnya ini gitu loh. Oke. Yang terpenting adalah mereka melakukan ya hak konstitusinya, betul itu menyalurkan ke DPR ya, nanti kan diproses di DPR. Karena yang menentukan itu adalah fraksi-fraksi itu. Apakah ini penting untuk dimajukan sebagai tindak lanjut itu? Saya rasa sih menurut saya itu nggak penting gitu loh. Karena apa, pembangunan di depan ini kan kita dalam rangka mewujudkan asa cita itu kan kita dikejar untuk itu. Apalagi baru ini kan Pak Presiden memberikan tugas kepada Wapres. Mas Wapres untuk bisa menyelesaikan persoalan kita di tahan Papua sampai di situ. juga. Kita tanya juga untuk udah Ferry terkait dengan tadi bahwa argumentasi dari Pak Andi bahwa ini sepaket dan juga tidak dipisahkan bahwa pasangan Prabowo Gibran pada saat itu memiliki persentase suara 58%. Lalu pandangan Anda seperti apa bahwa usulan pemakzulan ini akan terus melaju di DPR? Ya, kalau cermat membaca pasal 7A 7B Undang-Undang Dasar 1945 ya, hal yang berkaitan dengan impeachment itu bisa sepaket, bisa tidak sepaket. Jadi makanya alternatif kumulatif ya, dan atau bisa kedua-duanya, bisa salah satu. Nah yang dipermasalahkan ini kan satu nama ya, yaitu wakil presiden yang disampaikan ke DPR. Dan memang sebagai usul, sebagai hak warga untuk menyampaikan pandangan mereka kepada DPR itu adalah hak. Tinggal respon DPR. DPR akan menampung usul itu atau mengabaikannya. Sebaiknya ya DPR secara terbuka ya berterus terang mau melanjutkan atau tidak melanjutkan. Memanggil para purnawirawan adalah salah satu pilihan bijaksana karena sebagai wakil rakyat mereka juga punya ruang untuk menyampaikan aspirasinya. Walaupun ini bicara siapa yang mewakili siapa ya, tetap saja anggota DPR adalah wakil rakyat Indonesia semuanya. Walaupun suaranya jumlahnya kecil tidak ada soal, sepanjang ditampung, disampaikan aspirasi mereka kepada wakilnya. Nah saya lihat banyak kesalahpahaman ya dalam membaca soal impeachment ini. Ada yang mengatakan sudah selesai di putusan 90 di Mahkamah Konstitusi. Padahal putusan 90 itu bicara perselisihan hasil pemilihan umum. Sementara impeachment ini bicara misal salah satunya Fufu Fafa kan tidak dibahas di sidang MK. Kedua bicara soal bagaimana cara naik ke dalam proses pencalonan. Itu kan juga tidak disinggung karena itu kan putusan MK yang lain ya. Yang menurut saya tidak berarti itu sudah selesai, harusnya diungkap. Nah gugatan-gugatan seperti ini sebenarnya peruntukannya tidak hanya untuk publik yang mengusulkan, tetapi juga untuk Mas Gibran. Selama ini orang menuding Mas Gibran adalah akun Fufu Fafa. Adalah hak bagi Mas Gibran untuk membela dirinya bahwa dia bukanlah wakil presiden yang memiliki akun Fufu Fafa itu. Jadi ini forumnya Mas Gibran juga. Jadi ini kesempatan baik bagi Mas Gibran untuk membenahi nama baiknya. Tudingan-tudingan itu dijawab di dalam forum yang betul-betul layak. Bisa melalui hak menyatakan pendapat, hak interpelasi yang berupa RDPU, ya begitu memanggil wakil presiden. Atau di forum yang lebih tinggi yaitu forum privilegiatum, forum khusus di Mahkamah Konstitusi untuk gugatan impeachment. Ya, artinya kan di sini tentu secara mekanisme artinya nanti akan bermuara di Mahkamah Konstitusi. Tentunya harus melewati beberapa tahapan di DPR. Tadi persetujuan dari 2/3 dan juga kehadiran dari 2/3 anggota DPR. Dan ini tentunya seperti apa bila pengkajian dari
argumentasi yang diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI ini memiliki kaidah ataupun dugaan pelanggaran kuat terkait dengan melanggaran di pasal 7A dan 7B? Ya, kalau nanti ada 25 orang ya, dua fraksi yang berbeda dari anggota DPR menuliskan usul hak menyatakan pendapat bahwa telah terjadi pelanggaran hukum dan atau tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden sebagaimana kehendak konstitusi dan undang-undang MD3, ya maka dia akan berlanjut kepada forum parlemen ya, forum yang 2/3 dihadiri jumlah anggota dan 2/3 menyetujui untuk ditindaklanjuti. Okay. Nah, forum berikutnya di MK itu namanya impeachment, artinya menggugat, bukan memakzulkan. Memakzulkan itu ada di MPR, jadi jauh. Jadi di MK itu malah menurut saya forum yang baik juga untuk Mas Gibran membuktikan dia benar atau tidak, tudingan orang ini salah atau tidak. Kalau tudingan para purnawirawan itu dianggap lemah, ya buktikan di forum Mahkamah Konstitusi supaya publik bisa melihat. Oke Mas Andi, seperti apa? Bahwa pembuktian ini akan ada di bolanya, ada di Mas Gibran sendiri atau Mas Mahpres. Lalu seperti apa? Dari Joman melihatnya terkait dengan... Kalau saya melihatnya kan ada pasal 7A, 7B itu kan. Apakah dia berkhianat pada negara? Apakah dia korupsi? Ya pupuk apa aja masih pertanyakan buat saya gitu. Apa sih urgensinya misalnya gitu. Ya kan? Yang paling penting kan kalau kita bicara ini beliau kan sangat manut sekali dengan Pak Presiden, ya kan, menunggu tugas apapun dilaksanakan dengan baik. Walaupun sampai saat ini Prabowo belum berbicara sedikit pun terkait dengan upaya ini atau usulan ini. Usulan untuk masalah itu kan sejak zamannya Pak Jokowi itu Pak Maruf Amin kan, untuk konsentrasi di Papua, terutama bagaimana pembangunan Papua dan HAM di sana juga gitu kan. Ini kan sudah ramai kan kata dari Pak Menteri Dalam Negeri kan mengatakan ya mungkin tugas tapi hanya koordinasi kan di Papua itu. Di mana pelosok-pelosok Indonesia itu pasti Mas Wapres ini akan siap. Karena memang tugasnya adalah yang diberikan oleh Presiden. Dia tidak akan melampaui batas tugas yang diberikan oleh Presiden. Artinya Anda melihat bahwa Pak Prabowo ini meyakini bahwa Mas Wapres ini akan terus bersama dan juga tidak ada unsur yang bisa memisahkan antara keduanya, seperti itu? Ya, saya rasa begitu. Karena juga kita melihat bagaimana ini seperti kayak Presiden dan Wapres ini seperti bapak dan anak. Ya, saya melihatnya chemistry-nya seperti itu. Dia memberikan suatu pengalaman kepada Mas Gibran dan Mas Gibran belajar dengan mentor terbaik di Indonesia. Oke, terakhir untuk keduanya. Seberapa yakin bahwa DPR akan menolak soal hal ini karena pada dasarnya ini merupakan aspirasi juga dari hak politik Forum Purnawirawan TNI. Kalau aspirasi itu adalah hak konstitusi. Yang jelas begini juga, di mana sih urgensinya? Satu. Yang kedua, ya kan, di mana kesalahan-kesalahannya? Kan gitu. Terakhir untuk Mas Ferry seperti apa keyakinan Anda untuk jawaban dari DPR? Tentu harus bersikap juga dari pihak DPR. Ya, saya pikir tadi dari argumentasi saja tepat ya bahwa ini sama sekali tidak ada urusan dengan relasi presiden dan wakil presiden. Yang mau dibuktikan bukan pelanggaran hukum berat ya, bukan tindak pidana berat, tidak pengkhianatan negara, yang dibuktikan perbuatan tercela. Baik. Apakah akun Fufu Fafa itu adalah ungkapan yang benar-benar berasal dari wakil presiden kita? Baik. Dua hal yang berbeda, lepas dari konteks dan tidak ada hubungannya dengan wakil presiden sebagai ayah dan anak dengan presiden. Itu dua hal yang lain lagi. Nah, inilah yang hendak dibuktikan agar nama Mas Gibran juga bersih. Baik, Mas Heri. Baik, kita nantikan juga bagaimana DPR harus bersikap, terutama aspirasi dari Forum Purnawirawan TNI ini untuk upaya pemakzulan ini terus akan tidak bergulir di masyarakat. Terima kasih atas pandangan Anda, Ferry Amsari, dosen Universitas Andalas, pakar hukum tata negara, dan juga Mas Andi Aswan telah hadir di studio, Wakil Ketua Umum Jokomania. Dan saudara, untuk saat ini terkait dengan dalam gelar perkara khusus, Roy Suryo CS membeberkan hasil rekap uji saintifik versinya yang berani menyimpulkan ijazah Jokowi 99,9% palsu. Lantas akankah gelar perkara khusus bisa membatalkan hasil uji lab for Polri? Pada 22 Mei lalu kami perbincangkan usai jeda.
Kan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia